Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas TLK 3 yang mengikuti kelas pengulangan Sunset level 4. Jadi saya akan memaparkan mengenai kesimpulan yang saya dapatkan dari buku Sunset level 4. Langsung saja pada lesson 1, yaitu I'd like to meet Jeff Bennett. Pada lesson ini kita mempelajari mengenai memperkenalkan percakapan dasar tentang keinginan untuk bertemu seseorang, memperkenalkan diri dan memberikan pendapat tentang orang lain, di mana terdapat adjektif komparatif with yang digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda. Bentuknya adalah dengan menambahkan di belakang kata sifat satu suku kata. Penambahannya digunakan ketika dua hal dan kata sifatnya pendek atau umumnya satu suku kata. Contohnya tall yang berubah menjadi taller, short yang berubah menjadi shorter, dan young yang berubah menjadi younger. Dan ditambahkan kata than di belakangnya. Jadi taller than dan shorter than and younger than. Selanjutnya adalah grammar good and better. Bentuk komparatif tidak beraturan. Kata good berubah menjadi better karena better adalah bentuk komparatif tidak beraturan dari good. Dalam bahasa Inggris, beberapa kata sifat memiliki bentuk komparatif dan superlatif yang tidak mengikuti aturan umum penambahan atau est. Contohnya, Jeff a good actor has a better actor than Sam. Selanjutnya, lesson 2, but he has everything else, yang dimana kita membahas tentang wawancara kerja dan memberikan pendapat tentang seseorang, serta membandingkan kota-kota, dimana terdapat adjektif komparatif with more, yang digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda ketika kata sifat memiliki tiga suku kata atau lebih, atau dua suku kata yang berakhiran dengan aus. Penambahan more di depan kata sifat digunakan ketika membandingkan dua hal dan kata sifatnya panjang atau tiga suku kata atau lebih dari tiga suku kata. Contohnya, contoh katanya more interesting, more nervous. Dan ada pula the intensiver much pada lesson 2 yang digunakan untuk menekankan perbandingan kata much ditambah sebelum komparatif adjektif untuk memberikan penekanan pada perbedaan antara dua hal yang dibandingkan. Ini menunjukkan bahwa perbedaannya signifikan atau besar. Seperti Tokyo is much more crowded than New York, di mana penggunaannya membandingkan kualitas atau karakteristik antara dua hal atau orang yang menekankan perbedaan. Contoh lainnya adalah Jeff is more energetic than Sam. Next, lesson 3, which city do you like better, New York or Los Angeles? Di mana kita mempelajari atau membahas tentang perbandingan antara dua kota, New York dan Los Angeles, serta preferensi pribadi. Di mana pada lesson 3 ini ada noun comparisons with more, yang digunakan untuk membandingkan jumlah benda yang dapat dihitung atau countable nouns dan tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Kata more ditambahkan sebelum kata benda atau baik yang dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung untuk menunjukkan bahwa ada kuantitas yang lebih besar dari sesuatu yang dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, New York has more people than Los Angeles, yang dimana membandingkan jumlah atau kuantitas antara dua hal yang berbeda. Next adalah lesson 4, this new job is my big break, di mana kita mempelajari tentang pekerjaan baru, harapan dan impian, serta perbandingan antara dua kata pada lesson ini. Adapun yang terdapat pada lesson 4 ini yaitu komparatif adjektif, digunakan untuk membandingkan dua hal. Penambahan di belakang kata sifat digunakan untuk membentuk komparatif adjektif, yaitu kata sifat yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Penambahan ini menunjukkan bahwa suatu benda atau orang memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, seperti the salary is bigger. Adapun yang terdapat di lesson 4 ini yaitu superlatif adjektif yang digunakan untuk menyatakan tingkat tertinggi dari suatu kualitas. Contohnya, it's his first starring role. Penggunaannya itu menyatakan perbandingan dan tingkat tertinggi.
Ya, itulah tadi. Adapun contoh lainnya yaitu the salary is bigger than I did before. Selanjutnya adalah lesson 5. Is that the tallest building in town now? Dimana lesson ini kita mempelajari tentang pertemuan dengan teman lama, superlatif, dan percakapan tentang kota. Adapun adjektif superlatif with est yang digunakan untuk menyatakan tingkat tertinggi dari suatu kualitas pada kata sifat satu suku kata. Penambahan est digunakan ketika membandingkan 3 hal atau lebih dan kata sifatnya pendek atau umumnya satu suku kata. Contohnya, the girl is the oldest. Penggunaannya menyatakan tingkat tertinggi dari suatu kualitas. Selanjutnya lesson 6. That's the most convenient location. Di mana pada lesson ini kita membahas tentang mencari apartemen superlatif, adjektif, dan percakapan tentang preferensi. Adapun yang terdapat pada lesson 6 yaitu adjektif superlatif with the most digunakan untuk menyatakan tingkat tertinggi dari suatu kualitas pada kata sifat dengan 3 suku kata atau lebih. Penambahan the most di depan kata sifat digunakan ketika membandingkan 3 hal atau lebih dan kata sifatnya panjang atau 3 suku kata atau lebih. Contohnya, the sport car is the most exciting. Di mana penggunaan katanya menyatakan tingkat tertinggi dari suatu kualitas. Adapun contoh lainnya yaitu the sport car is the most exciting of the 3 cars. Ya, selanjutnya lesson 7. Try top of the town, di mana pada lesson ini pelajaran membahas tentang restoran, artikel the dengan nama tempat dan percakapan tentang preferensi, di mana terdapat the article the with place names yang digunakan dengan nama tempat tertentu seperti samudra, museum, dan hotel. Artikel the digunakan sebelum nama tempat tertentu seperti samudra, museum, dan hotel untuk menunjukkan bahwa kita merujuk pada tempat yang spesifik dan sudah diketahui. Contohnya seperti the Pacific Ocean, the Stanford Museum yang penggunanya menentukan nama tempat. Dan contohnya seperti top of the town has the best view of any restaurant in Stanford. Lesson 8. Is this the best we can do? Pada lesson ini kita mempelajari dan membahas tentang perbandingan pakaian, superlatif, adjektif, dan percakapan tentang preferensi, di mana terdapat irregular superlative forms, bentuk superlatif tidak beraturan dari kata sifat. Beberapa kata sifat memiliki bentuk superlatif yang tidak beraturan, jadi mereka tidak mengikuti aturan penambahan est. Contohnya, it looks bad, it looks the worst. Nah, adapun yang terdapat di lesson 8 lainnya yaitu comparative and superlative forms yang digunakan untuk meminta apa yang diinginkan. Contohnya, do you have anything larger? Nah, no. That's the largest sweater we have. Penggunaannya menyatakan perbandingan dan tingkat tertinggi. Adapun contoh lainnya yaitu the gray skirt is the most expensive. Selanjutnya lesson 9. That's yours, Charles. Di mana lesson ini kita mempelajari dan membahas tentang kepemilikan, possessive pronouns, dan percakapan tentang makanan. Adapun possessive pronouns yaitu kata ganti kepemilikan. Ya, possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan menggantikan kata benda dan menunjukkan kepemilikan. Mereka memiliki bentuk yang berbeda dari kata ganti orang biasa. Contohnya mine, yours, his, hers, ours, dan theirs. Yang menunjukkan kepemilikan dengan menambahkan s atau pada kata benda. Penambahan s digunakan untuk kata benda tunggal, sedangkan digunakan untuk kata benda jamak yang berakhiran dengan s. Contohnya Amy's, sisters, parents, house. Penggunaannya menunjukkan kepemilikan, ya. Jadi contohnya that's yours, Charles, ada penambahan s di belakangnya. Next, lesson 10. She's as beautiful as her mother. Dimana pada lesson ini kita membahas tentang perbandingan orang dan benda, penggunaan as plus adjektif plus as, dan percakapan tentang keluarga.
di mana as plus adjektif plus as digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki kualitas yang sama. Struktur tersebut digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki kualitas yang sama. As pertama berada sebelum kata sifat dan as kedua berada setelah kata sifat. Contohnya, as beautiful as tall as. Ya. Ini digunakan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan. Frasa the same as digunakan untuk menunjukkan kesamaan, sedangkan different from digunakan untuk menunjukkan perbedaan. As dan from diperlukan untuk menghubungkan dua hal yang dibandingkan. Contohnya, the same as, different from. Contoh penggunaan katanya yaitu she's as beautiful as her mother. Next, lesson 11. It has an enormous living room with a fantastic view. Jadi pada lesson ini kita membahas tentang apartemen, pertanyaan dengan how dan what, dan percakapan tentang tempat tinggal. Adapun yang terdapat pada lesson ini yaitu question with, how, and what yang digunakan untuk menanyakan tentang ukuran, jumlah, dan lokasi. Kata tanya how digunakan untuk menanyakan tentang cara, ukuran, atau jumlah, sedangkan what digunakan untuk menanyakan jenis atau identitas. Contohnya, how large is the chicken? What floor is it on? Dan how many bedrooms does it have? Selanjutnya, lesson 12. Jeff, be as calm as you can. Dimana pada lesson ini kita membahas tentang emosi, intonasi, dan percakapan tentang pekerjaan, di mana intonation, pola naik dan turunnya suara dalam kalimat. Pola naik dan turunnya suara dalam kalimat, contohnya rising intonation digunakan pada pertanyaan ya atau tidak. Penggunaannya digunakan dalam menyampaikan emosi dan makna dalam percakapan. Contohnya, oh, hi, how are you this morning? Oh, hi itu naik, terus how are you this morning itu turun. Kayak, oh, hi, how are you this morning?